Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini dengan Muhammad Hafizuddin Ramadan dan juga partner saya, yaitu Siti Nurhaliza. Pada mata kuliah yang sedang kita pelajari, yaitu Ekonomi Pembangunan Syariah, ada sebuah pembahasan yang sangat penting, teman-teman. Pembahasan yang dimana membahas sebuah hal yang dengan mempelajarinya kita bisa mengetahui sebab akibat dalam fenomena ekonomi yang terjadi di Indonesia ini, teman-teman. Pembahasan apakah itu? Yaitu pembahasan inflasi dan kebijakan moneter untuk stabilisasi pembangunan dalam perspektif ekonomi Islam. Di sini kita sudah sering mendengar kata-kata inflasi dan kebijakan moneter, teman-teman. Tapi di sini kita akan membahas lebih tuntas lagi dan juga tentunya dalam perspektif ekonomi Islam. Ya, langsung saja akan kita bahas selanjutnya. Kalian ngerasa nggak sih kalau makin kesini tuh harga makanan ataupun barang jadi mahal? Kira-kira kenapa ya? Nah, yuk kita bahas inflasi dan kebijakan moneter untuk membangun stabilisasi dalam perspektif ekonomi Islam. Definisi inflasi sendiri dalam ekonomi konvensional adalah kenaikan harga secara umum dan terus-menerus yang disebabkan oleh tingginya permintaan daripada penawaran. Biasanya diukur oleh indeks IHK atau IHP. Jika ini tidak dikendalikan, maka akan menurunkan daya beli masyarakat. Dalam ekonomi Islam, inflasi itu bukan masalah ekonomi teknis saja, tetapi juga sebagai persoalan moral dan juga adanya ketidakseimbangan antara jumlah uang yang beredar dengan barang dan jasa yang tersedia. Penyebabnya seringkali terjadi dengan praktik riba, spekulasi, ataupun distribusi kekayaan yang tidak adil. Dengan kata lain, inflasi menurut ekonomi Islam juga menjadi tanda adanya ketidakadilan dalam sistem ekonomi. Lalu, apa sih penyebab inflasi itu? Dalam ekonomi Islam, penyebab inflasi itu ada dua. Ada dari alamiah dan juga faktor dari manusianya sendiri. Faktor alamiah itu bisa terjadi dari bencana alam ataupun kegiatan lain yang memang dari alamnya sendiri. Kalau faktor dari manusianya itu terjadi karena adanya praktik ketidakadilan seperti korupsi, praktik riba, goror, ataupun maisir. Jadi dalam perspektif ekonomi Islam, inflasi itu bukan hanya menyangkut persoalan ekonomi semata, tetapi juga termasuk nilai moral dan keadilan sosial. Maka dari itu diperlukan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas ekonominya yang akan dijelaskan oleh Udin. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dengan bagaimana Islam menstabilisasikan pembangunan ekonomi gitu teman-teman. Oke, dengan Islam perlu kita ketahui juga ada yang namanya zakat, infak, sedekah, wakaf atau biasa didengar dengan ziswaf. Itu adalah instrumen-instrumen yang akan membantu menstabilisasikan pembangunan dalam sebuah negara, teman-teman. Dengan instrumen-instrumen itu, kita dapat membantu memberantas kemiskinan yang ada di dalam sana, teman-teman. Bahkan dengan adanya ziswaf yang produktif, teman-teman, tidak hanya membantu kemiskinan, teman-teman, tapi juga dapat meningkatkan tingkat produktivitas sumber daya manusia yang ada pada negara tersebut, teman-teman. Dengan tidak hanya memberikan mereka makan, tapi kita memberikan ilmu kepada mereka dan modal untuk mereka meningkatkan usaha mereka, gitu teman-teman. Baik teman-teman, di sini juga saya akan memberikan beberapa studi kasus dan dari bentuk implementasi dari kebijakan moneter yang Islam melaksanakan. Oke. Baik, mungkin ini akan mengerucut yaitu di dalam Indonesia saja. Jadi untuk Indonesia telah menerapkan SBIS, IIMM dan kurs syariah untuk menjaga likuiditas dan membantu UMKM, teman-teman. Zakat juga zakat, infak, sedekah dan wakaf juga digunakan untuk mendukung masyarakat miskin. Tak hanya mendukung tapi meningkatkan produktivitas mereka juga, teman-teman, gitu. Contoh nyata lainnya adalah program kredit usaha atau kurs syariah yang menggunakan akad mudharabah dan murabahah, teman-teman. Itu sangat membantu bagi masyarakat kelas ke bawah yang lainnya gitu. Pendekatan ini terbukti meningkatkan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial. Baik teman-teman,
Jadi dari kesimpulan yang bisa kita dapati dari pembahasan-pembahasan tadi adalah inflasi dalam Islam dipandang sebagai masalah ekonomi dan moral. Kebijakan moneter syariah tanpa bunga serta distribusi kekayaan melalui zakat dan bagi hasil terbukti mampu menjaga stabilisasi ekonomi dan mendukung pembangunan yang adil. Perlu kita ketahui juga teman-teman, kita sebagai masyarakat muslim, bagi masyarakat muslim, hal yang paling penting dalam sebuah ekonomi, dalam sebuah kehidupan yang membedakan kita dengan syariah dan konvensional maupun sosialisme yang lainnya, syariah itu adalah moral teman-teman, dimana kita sebagai muslim harus meninggikan moral yang sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam teman-teman. Jadi marilah kita memperbaiki moral kita bersama-sama untuk menjadi lebih baik lagi gitu teman. Mungkin cukup sekian yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman dari pembahasan kita. Semoga hal tersebut dapat bermanfaat bagi teman-teman dan juga segala kekurangan atau kesalahan yang telah kita sampaikan bisa diperbaiki lagi dan juga dibukakan pintu maaf-maaf dari teman-teman sekalian gitu. Mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menonton kami sampai selesai. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.